A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim fi hukukillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa rabbi a'udzu bika ay yahdurun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar jamaah semuanya? Alhamdulillah, kita habis menggapai dunia dan seisinya. Karena 2 rakaat sebelum subuh seakan-akan dunia dan seisinya diserahkan kepada kita, dan bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah, karena kalau ngelihat catatan ana terakhir itu Desember 2024. Masya Allah ya. Makanya harusnya itu jadwal ana di minggu depan tanggal 30 Agustus. Dan saya belum memberitahu Bang Dona hari Rabu besok saya akan berangkat ke Tanah Suci. Jadi sudah terjadwal memang dari bulan lalu. Tapi saya cuman kertek dalam hati saya itu, ya Allah, kangen sama Almanar ya Allah gitu. Sama halnya tuh dulu begitu. Jadi terakhir sebelum Covid itu saya umrah terakhir di 2020 Februari. Jadi landing pas umroh Covid. Landing Covid. Setelah itu hampir 1,5 tahun, 2 tahun bahkan kita tidak ada umroh. Kalaupun ada umroh itu ketat sekali. Lalu umroh lagi itu di 2022, dan hampir 1,5 tahun tuh setelah itu. 1,5 tahun kita nggak pernah balik lagi ke Tanah Suci. Lalu doa kita cuman, ya Allah, nggak kangen apa sama saya? Gitu ya bahasanya. Ya Allah, nggak kangen sama Firdaus yang di depan Ka'bah nangis-nangisan, yang di Raudhah nangis-nangisan, gitu ya. Ini jadi asbab doa. Sama juga begitu, ya Allah kangen sama Almanar. Jadi para jamaah juga bisa begitu tuh ngucapnya. Ya Allah, nggak pengen apa
ngelihat saya, sebut namanya saja. Di depan Ka'bahmu sujud, bisa berziarah ke makam kekasihmu, begitu. Jangan kalau minta umroh itu, ya Allah duitnya mana, rezekinya mana, enggak. Tanyain sama Allah, ya Allah enggak kangen, enggak pengen gitu ngelihat saya di depan Ka'bah, ngelihat saya tawaf di rumahmu, begitu. Nanti dengan caranya Allah tuh, dengan caranya Allah. Kemarin tuh baru manasik, saya habis manasik, ada sebuah kisah banyak dari sekian jamaah. Jadi ternyata umroh itu bukan masalah uang, bukan masalah apapun. Urusannya itu cuman mau atau enggak. Karena apa? Yang sudah DP saja, yang sudah DP enggak berangkat. Lalu yang tiba-tiba ditawarin umroh berangkat. Nah gitu ya. Makanya pagi hari ini nih waktu mustajab, sambil mendengarkan kalamullah, penjelasan dari ayat-ayat Allah, jangan lupa terus berzikir hati kita, memohon ampun kepada Allah, juga memohon semua hajat-hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertekan salam serta curahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah, akhir-akhir ini kita disuguhkan berita informasi yang luar biasa. Dari yang skala nasional, dari skala internasional, dari skala bahkan setiap daerah di Indonesia itu luar biasa. Dari yang isu besok ada demo besar-besaran, di daerah juga sama. Kabar dari anggota wakil rakyat kita, dari istana, sampai bahkan dari pribadi-pribadi kita, luar biasa. Pertanyaannya, dari skala internasional sampai nasional bahkan pribadi kita, kira-kira ada nggak yang nggak punya masalah? Ada nggak? Banyak. Yang udah 80 tahun, yang udah 75, 65, bukan berarti juga nggak punya masalah. Pasti ada masalahnya. Makanya zaman tuh berubah. Zaman itu berubah. Yang tadinya dulu kita ingin ketemu orang tuh harus ketemu fisiknya. Sekarang tinggal dipencet, tek, ketemu langsung. Mau lintas mana? Mau lintas benua, mau lintas negara, semuanya gampang. Zaman itu terus berubah. Yang tidak berubah itu adalah ujian dan masalahnya. Yang hari ini duduk di karpet biru ini, semuanya pasti punya masalah. Apa masalahnya? Masalahnya kalau enggak di rumah sama istri kita, sama anak kita, sama cucu kita, sama urusannya apa? Dapur, ekonomi, gitu ya. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain cuma nominalnya aja. Ada yang butuh 500.000 pagi ini, ada yang butuh 1 juta, ada yang butuh 10 juta, kan gitu. Ada yang butuh 15 juta, ada yang butuh pagi ini 15 miliar, kan gitu. Yang ngebedain itu cuma nominal. Ujung-ujungnya itu sama masalah kita. Ada yang pagi ini cuma butuh 100.000 doang. Nah itu. Semuanya punya masalah masing-masing, dan hidup tuh harus terus berjalan. Hidup itu terus berjalan. Gak bisa tiba-tiba hidup itu berhenti dengan kita punya masalah. Lari dari masalah juga sama, begitu-gitu lagi. Makanya kalau kita punya masalah, doanya apa?
Minta diringankan apa minta dikuatkan? Biasanya kalau kita punya masalah, minta diringankan atau minta dikuatkan? Halo? Ini masih pada bangun gak nih? Biasanya kalau kita punya masalah, ya Allah, ringankan ujianku, ringankan masalahku ya Allah. Diringankan sama Allah, tapi besok begitu lagi. Karena apa? Yang ujian kemarin kita nggak lulus, karena minta diringankan. Hari ini kita kelas 6, disodorin kertas ujian. Udah disodorin kertas ujian, tiba-tiba kita minta nggak ada yang lebih ringan soalnya. Akhirnya diganti soalnya dengan kelas 5. Bisa nggak kita kelas 6 ngerjain soal kelas 5? Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak pernah lulus. Kita selesai ngerjain itu kertas ujiannya, besok dengan kertas yang sama, begitu terus. Karena setiap kita disodorin ujian kelas 6 kita minta ringan. Dikasih lagi ujiannya kelas 4, bisa ngerjain. Besok dikali kelas 6 minta ringan lagi, dikasih kelas 3 bisa ngerjain. Tapi apa? Ujiannya begitu-begitu lagi. Makanya kalau ada orang cerita, Ustadz udah 10 tahun Ustadz begini-gini aja. Tuh begitu. Karena nggak pernah lulus. Setiap dikasih ujian dan cobaan seperti itu, kita minta ringan. Udah 10 tahun Ustadz, udah 5 tahun. Kira-kira ujian apa 5 tahun? Ujian itu biasanya kita punya anak, kita punya ponakan. Itu ujian paling lama berapa hari? Seminggu, paling lama seminggu. Lah ini 10 tahun ujian apaan? 20 tahun, Masya Allah. Itu ujian apa bala itu? Ada orang pernah bilang, ya Allah, kuatkan aku dengan ujian ini. Pertanyaannya, kagak pernah sekolah ikut ujian, gimana? Nggak pernah sekolah ikut ujian. Makanya salah satu syarat untuk mengikuti ujian itu apa? Kalau dulu kita pernah sekolah, pernah kuliah, syarat kita masuk ruang ujian itu apa? Apa? Pernah belajar. Kalau di kuliah itu ada minimum kehadiran. Minimal 70% kehadiran. Yang kedua ada SKS-nya. Yang ketiga sama, orang kita nggak pernah ikut kelas apa pelajaran gitu, tiba-tiba besok ikut ujian, ya wali kelasnya marah. Kamu nggak pernah masuk pelajaran saya, terus kamu tiba-tiba ikut ujian, kamu mau jawab apa? Pertanyaan pasti begitu. Makanya kalau hari ini kita merasa diuji oleh Allah, berarti kita sudah pernah belajar. Sama apa? Sama yang hari ini sedang kita diuji. Yang hari ini mohon maaf lahir batin, yang diuji kesehatannya, yang dengkulnya udah mulai cenut-cenut ya, telapak kakinya udah sering baal gitu ya. Kalau ruku tuh udah luar biasa effortnya. Kita ruku, sujud tuh udah luar biasa. Karena apa? Karena kita pernah belajar dikasih sehat sama Allah. Begitu. Pas kita dikasih sehat, kita nggak pernah manfaatin sehat kita. Dulu kita gagah, nggak pernah tuh nginjek ke masjid. Makanya kita udah pernah belajar tentang bab-bab itu semuanya, maka hari ini datanglah ujiannya. Lalu bagaimana Ustadz kalau ujian-ujian ini datang kepada kita? Bagaimana masalah-masalah ini datang kepada kita? Allah cuma minta kepada kita back to Allah, come to Allah, datang kepada Allah. Jadi ikhwatal iman, hari ini kita ada di masjid ini, itu sudah betul langkahnya. Sudah betul langkahnya.
Sudah satu langkah yang baik untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Tapi terkadang kita assalamualaikum tetap kepikirannya sama manusia, bergantungnya nggak sama Allah. Yang harusnya terjadi assalamualaikum tetap menggantungkan urusan kita kepada Allah. Sebelum masuk ke ayat, kalau kita punya masalah, biasanya kita sibuk nyari apa? Nyari jalan apa? Kalau kita punya masalah, biasanya kita sibuk nyari jalan apa? Jalan keluar. Ternyata selama ini yang kita lakukan kalau kita punya masalah, itu jalan yang kita ambil salah. Kita nyari jalan keluar, padahal yang harus kita lakukan kalau kita punya masalah, cari jalan masuk. Cari jalan masuk, bukan cari jalan keluar. Jalan keluarnya mah udah ada. Orang yang ngasih masalah Allah, berarti kunci dari masalah kita ada di Allah. Kalau kita punya masalah, mau di rumah tangga, di kantor, di perusahaan, dimanapun, kalau kita punya masalah, kita cari jalan keluar. Yang ada, yang sering terjadi itu kita nunjuk. Ente sih, kamu sih begitu. Itu kalau kebiasaan kita punya masalah, cari jalan keluar. Siapa aja kita tunjuk, siapa aja kita salahin. Coba kalau lu tak didatang dulu, coba dulu, begitu tuh. Itu kalau kita cari jalan keluar, bini kita jadi korban, anak kita, siapa aja kita tunjuk. Kalau kita punya masalah, cari jalan keluar. Tapi kalau kita punya masalah, cari jalan masuk, tidak lain tidak bukan, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Begitu. Orang lain itu hanya asbab saja. Prak, ketabrak. Orang lain itu hanya asbab saja kita celaka. Aslinya banyak dosa yang kita lakukan. Ada khilaf, ada dosa, ada kesombongan, ada ini itu segala macam. Orang lain itu hanya asbab saja untuk mendatangkan masalah ujian kepada kita. Hakikatnya yang bermasalah itu siapa? Kita. Makanya kalau kita punya masalah, jangan buru-buru cari jalan keluar, buru-buru cari jalan masuk. Gimana prosesnya? Persis pertama kali yang kita lakukan, datang ke tempat ini, datang ke tempat sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, ya. Nanti dibuka surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kalau kita punya masalah, kalau kita sedang diuji sama Allah, yang pertama kali dilakukan tadi, satu, cari jalan masuk ke dalam diri kita. Hari ini yang punya masalah udah 10 tahun, udah 15 tahun, apapun masalahnya. Urusan keturunan, urusan rezeki, ekonomi, bisnis kagak maju-maju, semuanya cari jalan masuk. Cari jalan masuk ke kita. Apa yang salah sama diri kita, apa yang harus kita benahi, masuk ke dalam diri kita. Yang pertama kali dilakukan adalah istaghfiru wa ya qaumi istaghfiru. Itu kata perintah. Yang pertama kali dilakukan adalah mohon ampun sama Allah. Dah. Dengan cara apa? Ya perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Jangan sampai bosan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum. Maksum itu sudah dijamin surganya. Tapi minimal 40 kali beliau nggak lepas tuh dari istighfar. Kita 33 aja enggak. 33 aja berat. Gimana kalau guru kita datang ke guru, berapa kali istighfarnya guru? 10.000. Wah, banyak amat begitu. Padahal dosa kita lebih dari itu. Dosa kita lebih dari itu. Ada yang bisa ngitung dosanya? Halo? Ada yang bisa ngitung dosa kita? Nggak bisa. Padahal istighfarnya masih bisa kita hitung. Perkiraannya istighfar kita sama dosa kita masih beratan mana? La haula wala quwata illa. Yang pertama istighfar, mohon ampun sama Allah. Dah, mohon ampun saja. Setelah salam, sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang pertama kali diucapkan apa? Yang pertama kali diucapkan apa? Astaghfirullahalazim. Itu sunnahnya. Lah Ustadz abis ngapain emang kita? Abis maksiat? Enggak, abis sholat bos. Assalamualaikum, assalamualaikum. Rasulullah minta istighfar, itu abis sholat. Lah kita hari-hari abis ngapain? Abis lihat yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya, melangkah ke tempat yang bukan haknya. Gimana enggak kita istighfar setiap hari? Habis sholat aja Rasulullah minta kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permintaan, catat baik-baik. Di antara dua sujud itu kita ada 8 permintaan sama Allah. Dan yang menjadi masalah kita, ekonomi, rejeki, itu permintaan nomor 5 ternyata. Perhatikan, ini 8 permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Rejeki yang setiap hari jadi masalah hidup kita, ternyata kita mintanya nomor 5. Ternyata permintaan pertama kita apa? Mohon ampun sama Allah. Itu dalam sholat. Lah gimana ceritanya habis sholat kita minta, ya Allah turunkan rezekiku, turunkan duit, turunkan apa segala yang kita minta. Lah istighfarnya aja belum, dosa kita masih banyak. Maka istighfar saja nggak cukup, memohon ampun saja nggak cukup. Maka kalimat berikutnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Kita diminta taubat sama Allah. Apa bedanya istighfar sama taubat, Ustadz? Beda. Karena kedua kalimat yang berbeda, dua cara yang berbeda, dua perilaku yang berbeda. Kalau istighfar anak kecil pun bisa. Catat baik-baik. Anak kita ini umur 2 tahun, 3 tahun baru belajar ngomong, diajak istighfar dia bisa. Tetapi untuk melakukan pertaubatan gak semuanya bisa. Jadi setelah kita mohon ampun, step berikutnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita adalah summa tubu ilaih, taubat. Apa itu taubat? Apa itu taubat? Ada yang bisa? Angkat tangan. Yang benar boleh pulang duluan. Apa itu taubat? Ini udah pada pernah taubat belum nih? Apa itu taubat? Berhenti. Apa itu taubat? Apa? Hah? Pengakuan. Apalagi itu? Yang lain?
Taubat itu nggak ngulangin lagi Ustadz, betul. Taubat itu apa lagi? Taubat itu menyesali, betul. Taubat itu tadi tuh kata Bang Dona, taubat itu ngaku. Taubat itu ngaku. Kebanyakan kita melakukan pertaubatan, sholat taubat 2 rakaat, gitu ya. Tapi kita nggak pernah ngakuin dosa-dosa kita. Emang perlu Ustadz? Perlu pengakuan kita. Ya Allah, dosa yang 20 tahun lalu ya Allah. Begitu. Ya Allah, dosa 30 tahun lalu ya Allah, yang nggak ada yang tahu kecuali aku dengan Engkau ya Allah. Istriku, anak-anakku nggak tahu ya. Ya Allah, dosa 4 tahun yang lalu di sini, di situ ya Allah. Detail. Kan Allah tahu Ustadz, betul. Kita cuma hanya mengaku saja. Karena itu yang dilakukan pertaubatannya para nabi. Para nabi terdahulu itu di saat dia melakukan sebuah kesalahan, dia mengakuinya. Kenal Nabi Yunus? Halo, kenal Nabi Yunus? Oh tahu. Nabi Yunus itu dicaplok sama ikan paus besar. Ada kesalahan nggak sama Nabi Yunus? Salah, ada. Kenapa Nabi Yunus nggak mau berdakwah lagi sama umatnya, dicaplok? Akhirnya dia merenung, apa salah gue? Sampai gue dimakan. Akhirnya apa? Inni kuntu minadz zalimin ya Allah, aku berbuat zalim ya Allah. Begitu. Jadi ada pengakuan bahwasanya Allah, dosa yang kemarin ya Allah. Pertanyaan berikutnya, ada nggak dosa yang nggak sengaja? Ada nggak dosa yang nggak sengaja? Kalau ada, pertanyaannya kenapa kita repeat dengan dosa itu? Kita ngulangin. Kesiangan ya Allah, maaf ya kesiangan ya. Besok kita kesiangan begitu lagi. Ya Allah kesiangan lagi. Terus gitu. Jadi pertama kali kita mengakuinya dosanya nggak sengaja ya Allah. Tapi besok kita ulangin lagi. Ternyata udah 10 tahun kita ngulanginnya. Kira-kira sengaja apa keenakan? Gitu ya. Dan itu sudah berjalan berlama gitu loh. Jadi nggak ada dosa yang nggak sengaja. Karena apa? Kita repeat order. Kita ngulangin dosa yang sama, begitu lagi. Makanya nggak ada yang dosa yang tidak sengaja. Semuanya dosanya sengaja karena kita ulangin lagi. Oleh karena itu, maka pertaubatan yang kita lakukan adalah kita mengakui semuanya. Ada analoginya tuh, ada maling ketangkep. Itu nggak berhenti dipukulin sampai dia ngaku. Padahal udah ngaku, iya bang baru sekali bang, jebret begitu, sampai dia ngaku. Coba ada nggak ceritanya maling tuh ditangkap? Pak sebentar pak, ini saya ngelakuin kayak gini udah 10 kali, duitnya hasilnya saya pakai begini. Ada nggak ceritanya maling konferensi pers gitu, ada nggak? Nggak ada. Malingnya mah di belakang, yang konferensi pers yang nangkep kan gitu ya. Iya, ntar baru di pengadilan, baru di konferensi pers. Tapi sebelum di konferensi pers pas ditangkap digebukin dulu sampai dia ngaku. Tapi pengakuannya nggak berlaku, itu di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Allah, Rabbul Alamin, Allah yang punya alam semesta ini, yang punya kasih sayang luar biasa, yang punya ampunannya seluas dosa-dosa kita, lebih luas bahkan dari dosa kita. Makanya pengakuan itu yang harus kita klaim, bahwasanya ya Allah, ini salah aku ya Allah, begini sebut semua. Makanya kalau saya menyampaikan kepada jamaah-jamaah umroh itu, kalau sudah di depan Ka'bah itu udah tumpahkan semuanya. Nggak ada lagi hijab, nggak ada lagi perkataan-perkataan yang bukan dari dosa-dosa kita. Makanya selalu saya bilang, kan disebutnya tamu Allah ya.
Duyufullah, disebutnya itu orang haji, orang umroh itu sebagai tamunya Allah. Pertanyaannya, biasanya nih kita kalau mau namu biasanya bawa sesuatu ke mertua, bawa martabak ke rumah encing kita, om kita. Ada sesuatu yang kita bawa kalau kita namu. Pertanyaannya, kalau kita menjadi tamunya Allah, apa yang kita bawa? Ayo, kalau kita nih diundang, kan gitu ya, undangan umroh dan haji, kita menjadi tamunya Allah, tamunya Rasul, kira-kira bawa apa? Bawa penyesalan, bawa apa? Ada nggak orang yang umroh sama haji bawa sertifikat, bawa BPKB-nya? Bingung Ustadz, mau jadi tamunya Allah, ujung rambut, ujung kakinya itu udah punyanya Allah. Harta yang kita tinggalin punyanya Allah. Keluarga yang kita tinggalin kita titipin sama Allah. Mau bawa apa? Saya selalu bilang kepada calon jamaah itu, bawa dosa-dosa kita. Tuh. Jadi kalau kita menjadi tamunya Allah tuh kita nggak bawa apa-apa, justru kita bawa dosa. Kalau udah bawa dosa, terus ngapain kita sombong di hadapan Allah? Ngapain? Ngerasa udah bayar puluhan juta, udah ngerasa bayar ratusan juta, terus kita jumawa di hadapan Allah menjadi tamunya Allah? Enggak, sama. Di hadapan Allah itu kalau sudah menggunakan 2 helai kain, semuanya sama. Bintangnya dicopotin, semua pangkat jabatan semuanya nggak ada, semuanya 2 helai kain putih di hadapan Allah. Semuanya sama. Lalu apa yang kita sombongkan? Oleh karena itu, pertaubatan, pengakuan kita itu dibutuhkan oleh masalah-masalah kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, baru 2 step tadi Allah udah turunkan jalan keluar. Allah udah spill jalan keluarnya. Dengan cara apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan dari langit. Itu bahasa Al-Qur'annya begitu. Allah turunkan hujan yang deras. Yursilis samaa alaikum midrara. Midrara itu adalah hujan yang deras artinya. Maksudnya apa? Itu hanya kiasan. 2 hal, baru 2 hal kita lakukan, mohon ampun, pertaubatan, pengakuan kita, Allah udah turunkan hujan yang lebat. Apa maksudnya hujan yang lebat? Yaitu keberkahan, rahmat, taufik, hidayah. Ibarat kata itu kita udah mohon ampun, udah ngaku sama Allah, baru Allah tunjukin jalannya. Nih, lu kesini ketemu dia. Tuh begitu tuh. Nanti Allah gerakan alam semesta, semestakum, alam semesta mendukung. Itu nanti ada aja cara, ada orang ngubungin kita, ada orang yang tiba-tiba kok kayaknya tahu masalah kita, terus tiba-tiba kita dituntun ke seorang yang memang dia akan jadi asbab menyelesaikan masalah kita. Nanti Allah tuntun tuh begitu. Itu baru kita istighfar dan taubat. Allah turunkan hujan dari langit berupa pertolongan jalan keluar. Nggak cukup sampai situ, Allah turunkan berikutnya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Tuh. Apa artinya? Allah menambahkan kekuatan di atas kekuatan. Catat baik-baik. Di situ ada kata kekuatan 2. Ada 2 kekuatan yang Allah sebut. Kuwatan ila kuwatikum. Ada satu kekuatan yang memang Allah sudah berikan sebagai fitrah manusia untuk mengarungi kehidupan. Maka disandingkan ayatnya dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya itu korelasinya begitu. Makanya kalau dibilang Ustadz, mana ada orang yang nggak bisa selesai masalahnya? Nggak ada. Karena apa? Allah sudah menakar masalah ujian kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan yang Allah berikan itu sebagai fitrah manusia untuk survive, untuk bertahan hidup. Mau dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kita, itu semua sudah pas takarannya. Ada nabi yang dikasih pengikut cuma 10 orang. Ada.
Umatnya banyak, tapi yang di login masuk ke dalam Islam mengikuti nabinya itu nggak banyak, cuman 10, cuman 15. Karena memang di situ kemampuannya. Sisanya Allah binasakan untuk apa? Untuk menjadi pelajaran umat-umat terdahulu. Ada nabi dengan pengikutnya yang banyak. Ada nabi yang dikhianati oleh istrinya sendiri. Ada nabi yang dikhianati anaknya sendiri. Jadi pengkhianat itu bukan orang jauh, bukan. Orang-orang di sekitar kita yang menghalangi dakwah kita, yang menghalangi ibadah kita sama Allah, bukan orang lain, bukan orang jauh. Yang menghalangi dakwah nabi-nabi terdahulu itu orang-orang dekat. Catat baik-baik. Makanya jalan keluar itu jauh bentuknya, tapi jalan masuk itu yang dekat. Maka kekuatan yang pertama itu sebagai fitrah manusia untuk kita survive. Logikanya itu udah 20 tahun ujian tuh kalau bukan orang sembarangan udah. Masih muda, umurnya 19 tahun, utangnya udah 5 miliar, begitu. Itu kalau dengar kisah tuh begitu. Alhamdulillah Ustadz, dulu saya umur 19 tahun, utangnya udah 3 miliar, la ilaha illallah. Maka kekuatan yang pertama itu sudah gift, sudah fitrah manusia. Yang kedua ada kuatan ila kuatikum, Allah tambah lagi kekuatannya. Maksudnya ini lombanya 100 meter, sama jaraknya, cuacanya sama, tempatnya sama, jarak tempuhnya sama 100 meter. Ada orang yang finish dengan tersenyum, ada orang yang finish dengan kelelahan, ada orang yang finish dengan capek, ada yang finishnya jalan kaki. Masalahnya sama, urusannya cuma begitu-gitu doang. Kalau kagak sama duit, sama pasangan kita, sama bini kita, sama anak kita, sama teman kantor kita, sama tetangga kita, begitu-gitu aja tuh masalah. Cuman ada yang menyelesaikan masalahnya sampai rumah tangganya berantakan. Ada yang sampai harta bendanya kehilangan. Ada sampai mohon maaf, pekerjaannya juga berantakan, bisnisnya berantakan. Ada yang ujiannya sama, tapi apa? Rumah tangganya adem-adem aja, hartanya juga tenang-tenang aja, orangnya juga sama, kalem-kalem aja. Padahal ujiannya mah sama, begitu-gitu juga. Karena apa? Orang yang pertama yang semuanya berantakan, semuanya habis, dia cuman mengandalkan kekuatan dalam diri kita, kekuatan dalam dirinya. Orang yang kedua, di saat dia finish dengan masalahnya, dia bisa menyelesaikan ujian dan masalahnya, dia meminta tambahan kekuatan dari Allah. Itu bedanya. Makanya kan yang hari ini mah yang pules kayaknya nggak punya masalah gitu ya. Padahal kalau dibangunin baru inget, iya ntar jam 8 ada yang nagih. Gitu ya. Ya Allah Ustadz, agak lamaan dikit Ustadz, ntar ada yang datang jam 6 gitu. Ntar kalau dicari nggak ada gitu di masjid gitu. Emang gitu. Orang yang kedua, dia menambahkan kekuatannya, dia minta tambahan kekuatan dari Allah, sehingga apa? Masalahnya selesai, tapi semuanya baik-baik aja. Kita pengen jadi orang yang pertama apa orang yang kedua? Orang yang pertama apa orang yang kedua? Orang yang kedua, ditambah kekuatannya sama Allah. Syaratnya gampang, cuman kita mohon ampun istighfar. Yang kedua, pertaubatan kepada Allah, mengakui semua dosa-dosa kita, baru tuh nanti ada jalan keluar. Berikutnya Allah tambahkan kekuatan. Dari mana datangnya? Itu udah urusannya Allah, nggak usah masuk di ranah kita, nggak sampai ke situ. Tiba-tiba masalah kita selesai, tiba-tiba semuanya baik-baik saja, harta kita, rumah tangga kita, semuanya baik-baik saja. Bahkan nanti Allah akan angkat derajat kita. Maka di akhir ayat itu bunyinya wala tatawallau mujrimun, wala tatawallau mujrimin. Artinya
Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Lah, kok bisa? Ayat yang terakhir itu mengingatkan bahwasanya kalau udah melakukan istighfar, melakukan pertobatan, ada pertolongan Allah, ada rahmat dari Allah, ada kekuatan dari Allah, dan kamu menjadi orang yang bahagia, orang yang lebih tenang, orang yang lebih kaya, orang yang lebih sukses, gitu ya. Tadi kan kita bermasalah nih, kita sakit, terus sehat. Pas udah sehat, pas udah semua masalah kita selesai, kita udah lebih bahagia, lebih tenang hidupnya, lebih senang hidupnya, bahkan lebih kaya, lebih dermawan, lebih. Allah ngingetin, wala tatawallau mujrimin, jangan ngelakuin dosa lagi, jangan ngelakuin dosa yang sama. Begitu. Itu korelasinya begitu, antara yang di ujung minta ampun sama yang di ujung Allah ngingetin, wala tatawallau mujrimin, jangan melakukan dosa lagi. Kebanyakan orang kalau udah sakit sembuh, terus ngapain? Biasanya lupa, sakit lagi. Kan gitu ya? Dulu nih kita punya masalah, orang yang bermasalah, tiba-tiba Allah selesaikan masalah kita menjadi orang yang lebih bahagia, lebih tenang, gitu ya. Banyak berbagi, tapi kita lupa tuh, udah diangkat, lupa. Biasanya, perhatikan, biasanya masalah yang kedua itu lemparannya lebih kencang, tenggelamnya lebih dalam, begitu. Perhatikan ya, analogi manusianya saja. Ini orang ngelakuin kesalahan yang sama, udah ditangkap bebas, besok ditangkap lagi. Kira-kira hati nuraninya hakim itu ngelakukan apa? Lo kemarin udah diampunin, dibebasin, ngelakuin salah lagi, maka hukuman yang kedua biasanya lebih berat. Hukuman yang ketiga lebih berat, hukuman yang keempat lebih berat. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita begitu? Kan ada kesempatan Ustadz, betul ada kesempatan, tapi yang namanya ajal itu nggak nunggu taubat kita. Perhatikan, ajal yang namanya maut itu nggak nunggu taubat kita. Udah taubat abis itu mati. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Wah, itu melekat. Itu mana ceritanya begitu? Ajal itu nggak nunggu kita selesai foya-foya, abis gitu kita taubat, enggak. Ajal itu ya kapan dia mau dia datang. Makanya di saat sudah tenang hidup kita, bahagia hidup kita, maka jangan melakukan dosa kembali. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau ada teh di depan kita, dimasukin gula, ada teh, bayangkan depan kita ini ada teh, dimasukin gula, manis nggak? Belum, orang belum diaduk. Belum diaduk, betul ya? Ada teh dimasukin gula, manis nggak? Enggak, karena belum diaduk, manisnya dia di bawah. Maka perlu adukan, perlu goncangan di dalam air tadi, baru semuanya bisa manis. Ternyata Allah itu mendatangkan masalah ujian buat kita, goncangan-goncangan kecil dalam hidup kita, biar hidup kita lebih manis. Biar apa? Biar kita sujudnya agak lama, biar masjid Al-Manarnya tetap rame, subuhnya tetap bersof-sof, begitu. Ntar kalau kita udah nggak pernah mampir lagi nih, Allah kangen sama kita, makanya kita didatengin masalah lagi, baru mampir lagi ke Al-Manar, begitu. Mau begitu caranya? Kan enggak. Pengennya kan kita ke masjid justru kita apa? Kita berbagi. Pengennya tuh ke masjid justru kita berbagi keceriaan, kita berbagi ketenangan, berbagi kebahagiaan. Bukannya datang ke masjid setiap ada masalah. Makanya kalau kita ke masjid pas ada masalah doang, makanya hidup kita selalu dibikin masalah biar kita datang terus sama Allah. Begitu saja analogi sederhananya.
Gimana caranya kalau kita hidupnya tenang-tenang aja? Bisa nggak? Bisa. Kalaupun tadi catatannya, kalaupun ada ujian 2-3 hari masa selesai. Begitu catatannya. Ini kita ini orang beriman, pasti semua punya masalah. Pengennya kalau kita punya masalah 2-3 hari, mentok-mentok 5 hari selesai masalah kita. Jangan bertahun-tahun. Jangan. Ada masalah mah sudah wajib kita terima. Ujian itu harus kita lakukan. Cuman masalahnya durasinya cuma 2-3 hari selesai. Jadi turun, naik lagi. Turun sebentar, naik lagi. Begitu, jangan nyungsep. Apalagi sampai keseret-seret, jangan. Pengennya kita kalau ada masalah 2-3 hari selesai. 2-3 hari ada jalan keluar. Visual, ada mau bertanya silahkan. Ada mau bertanya? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Cukup ya? Cukup. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah menutup kajian kita di pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah semoga Allah selesaikan masalah-masalah kita. Allah kuatkan kita. Allah kuatkan keluarga kita. Allah keluarkan hati kita. Allah lapangkan hati kita untuk menerima semua takdirnya Allah. Yang membuat hati ini sempit, terkadang kita menolak takdirnya Allah. Maka lapangkan hati kita sehingga kita mudah menerima hidayah Allah, rahmat Allah, taufik dari Allah. Yang kedua, Allah angkat semua penyakit kita. Yang hari ini sedang sakit, Allah angkat semua penyakit kita. Yang rematik, yang jantung, yang darah tinggi, yang gula, yang cenut-cenut kepalanya, kakinya, tangannya, semuanya Allah angkat penyakit kita. Allah ganti dengan sehat walafiat. Anak istri kita, orang tua kita, keluarga kita yang hari ini sedang sakit juga Allah angkat penyakitnya. Yang sehat biar Allah tambah lagi sehatnya. Dan Fatihah yang terakhir untuk almarhumah orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Wabil khusus yang mewakafkan tanah ini, masjid ini, orang-orang baik yang sudah mensedekahkan rezekinya untuk masjid kita Al-Manar. Semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannat. Ala hadhinya bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin astaghfirullahaladzim astaghfirullahalazim hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, terima kasih atas nikmat subuhmu ini ya Allah. Tidak semua orang Engkau beri nikmat subuh ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas masalah yang ada dalam diri kami sehingga kami makin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami untuk setiap ujian-ujianmu ya Allah. Ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah. Ya Allah, kami gak pernah tahu ternyata masalah-masalah kami datang asbab dari dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, dosa yang tadi malam ya Allah, dosa yang kemarin, dosa yang minggu lalu ya Allah, dosa yang di hari Kamis, dosa yang di hari Rabu ya Allah, dosa 2 tahun yang lalu, dosa 10 tahun yang lalu ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa yang hanya Engkau dan aku yang tahu ya Allah.
Dosa yang istri kami pun gak tahu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Keluarkan kami dari tempat ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Keluarkan kami dari tempat ini dari saat dosa-dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan rumah-Mu ya Allah. Kami rindu dengan Ka'bah-Mu ya Allah. Sampaikan kaki kami bisa ke rumah-Mu ya Allah, ke Mekah Al-Mukarramah. Sampaikan kaki kami bisa berziarah ke makam kekasih-Mu Rasulullah Muhammad, bisa ke Raudhah-Mu ya Allah, bisa ke kota Nabi-Mu ya Allah, ke Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Mudahkan seluruh urusan kami, lancarkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat umurnya ya Allah. Ada yang tadi malam kami baru bertemu bercacap muka, paginya Engkau panggil ke rahmatullah. Ya Allah, sisa umur kami untuk bisa makin dekat denganmu ya Allah. Sisa umur kami ya Allah. Umur kami hakikatnya angkanya bertambah, tapi hakikatnya makin berkurang jatah hidup kami ya Allah. Allah ya Allah ya Allah, inas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bi husnil khatimah ya Allah. Udah 80 tahun ya Allah, udah 70 tahun ya Allah, sudah 60 tahun ya Allah. Tidak ada yang kami cari kecuali ridho-Mu ya Allah. Tidak ada yang kami cari kecuali label husnul khatimah. Tutup mata kami dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah, cabut nyawa kami di saat kami sedang sujud padamu. Cabut nyawa kami di saat kami sedang betul-betul beriman kepadamu ya Allah. Cabut nyawa ini di saat kami sedang bermajlis, sedang membaca Al-Quran, sedang beribadah kepadamu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami sedang maksiat ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami sedang lalai kepadamu ya Allah. Jangan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.